Yang kedua, bagaimana sehingga pilihannya masuk kepada Pak Gembong. Baik. Jadi begini rekan-rekan wartawan yang saya banggakan. Saya ini anggota DPRD Provinsi NTB 5 periode. Ya. Selama saya menjadi anggota DPRD, tentunya kami melakukan pengawasan juga kepada 10 kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dari hasil pengamatan, termasuk dari data-data yang kami dapatkan terkait dengan dari 10 kabupaten dan kota yang ada di Nusa Tenggara Barat ini, Kabupaten Lombok Tengah itu selalu di urutan ke-8, 9, 10. Padahal kalau kita melihat potensi, bayangkan Lombok Tengah ini dipercayakan oleh negara Republik Indonesia ini untuk menjaga objek kita. Ada yang namanya bandara, kemudian ada yang namanya KEK atau prioritas termasuk BBM. Tapi ini stagnan terjadi. Coba bayangkan kalau kita melihat dari sisi PAB saja. Ini sebuah anomali. Dengan potensi yang ada di Lombok Tengah ini, kita urutan ke-8. Bayangkan kalah dengan Kota Mataram, Kabupaten Bima, Kabupaten Nusa Tenggara. Belum yang lain-lain. Yang paling menjolok di Lombok Tengah itu adalah ketika kita berbicara tentang indeks kebahagiaan. Terlalu banyak parameter di situ. Sehingga saya menjadi anggota DPRD yang tergabung di Lombok Tengah sangat terharu. Apa sebab? Kenapa Lombok Tengah? Nah, itulah motivasi kami. Walaupun kami ini mohon maaf sekali lagi kalau jabatan publik itu sudah 5 periode, tetapi saya ingin punya kewenangan untuk memberikan kontribusi yang baik kepada masyarakat kita di Lombok. Nah, itulah sebagai gambaran. Langsung disebutkan bahwa pemerintahan terdahulu tidak berhasil. Kurang berhasil. Maka kami akan hadir bersama beliau ini adalah untuk melakukan perubahan demi perbaikan. Perubahan untuk perbaikan. Saya banyak mendapatkan informasi. Nah, secara kebetulan sebagai chemistry saya sudah ketemu dengan Pak Gembong. Walaupun pada saat itu, mohon maaf, ini pemilihan wakil itu sangat dinamis. Dan alhamdulillah saya tidak pernah diposisikan menjadi nomor 2. Selalu posisi saya itu nomor 1. Walaupun berpaket dengan jadi Sakti, kemudian jadi Samsul Mujahidin, termasuk Pak Masrur, termasuk yang terakhir Pak Lalu Masrur. Artinya, mohon maaf sekali lagi, saya tidak tahu dan mengerti kenapa kami diposisikan menjadi ini. Karena terus terang saya sampaikan kepada rekan-rekan wartawan, dari salah satu yang kami pilih itu adalah yang terakhir, Pak Lalu. Jadi sampai ketua P3 ini marah-marah sama saya. Berapa kali dicoret B1 KWK dan bilang terakhir, harus terakhir, tidak boleh hadir penggantian-penggantian. Baik, saya minta sama mereka, pada beliau juga saya sampaikan, insya Allah, karena ini sudah normal semua. Pertimbangan utamanya Karena beliau itu, saya menganggap diri kami ini adalah paket komplit ya. Dalam hal pemerintahan, bagaimana pemerintahan kita ke depan juga, beliau ini sarjana pemerintah, politik dan pemerintah. Bagaimana meningkatkan kehidupan, tingkat pertumbuhan ekonomi kita di Lombok Tengah ini, kami adalah sarjana ekonomi. Jadi perpaduan antara birokrasi dan mantan wakil bupati dan politisi, sehingga saya yakin seperti jadwal yang disampaikan oleh Pak Ketua saya, melalui lurus jalan ini Lombok Tengah menjadi normal. Berarti tidak normal selama ini. Normal. Ya, kembali. Berarti dogang. Jadi itu saya kira jawaban konkret saya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan kesiapan.
seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa dari awal, walaupun ada wacana di Lombok Tengah ini akan terjadi kota kosong, sebelum ada putusan MK, kami sudah siap. Jangan sampai ada kota kosong. Sehingga kami itu kesiapan baik dari sisi segala macam. Apalagi sekarang pilkada ini kan tidak hanya melihat yang namanya logistik, tetapi pilkada itu adalah melihat figur seseorang, apakah dia mampu untuk membawa Lombok Tengah lebih baik ke depan. Dan itu tentunya akan dilihat dari karakter, kompetensi, dan kemudian yang kedua adalah apakah pasangan ini punya ide gagasan, karena itulah yang akan diadu dalam merebut suara masyarakat. Bukan hanya logistik, tetapi logistik itu juga penting, tapi bukan menjadi kebutuhan utama. Itulah. Jadi sekali lagi yang namanya pilkada itu ada dua. Bagaimana kompetensi, bagaimana seorang pemimpin public figure-nya seperti apa. Kemudian yang kedua itu strategi. Nah ini kami juga sudah membentuk yang namanya tim 9. Akhirnya tim 9 itulah yang akan melaksanakan apa yang menjadi strategi kita supaya pilkada ini dimenangkan oleh kita. Oleh karena itu saya kira yang namanya logistik itu kami sudah, insya Allah kami sudah siap. Dan sebagai catatan rekan-rekan wartawan ini dan juga wartawan ini sebagai pemantau, kemudian bisa juga mengontrol perjalanan pilkada ini, jangan sampai ada pelanggaran-pelanggaran terhadap putusan Bawaslu atau KPU. Seperti kemarin saya dapatkan informasi dari Satgas Pemantauan dan Pergerakan ASN, kami mendapatkan dokumen bahwa menggunakan fasilitas negara pada saat pemilihan kemarin. Ini kami punya dokumen dari Satgas Pemantauan dan Pergerakan ASN. Kami sudah dapatkan. Termasuk juga bagaimana diperlakukan ASN ini, kami juga dapat informasi. Boleh dikonfirmasi. Dan nanti saya akan laporkan ke KPU sebagai ke Bawaslu supaya kita netral. Dan terakhir sebagai catatan rekan-rekan sekalian, bahwa kami ini sifatnya kami hadir di sini dengan biaya keperluan. Ya, tidak ada investor, tidak ada segala macam. Seperti ini. Sebagai kebanggaan kami, alhamdulillah kami tidak menggunakan APBD. Ini penting. APBD atau ASN kami koordinasikan, fasilitasi hingga untuk ini. Jadi intinya rekan-rekan wartawan yang saya banggakan, kami siap, sehingga punya jargon tambahan kami itu adalah Ruslan Normal Tabah. Tabah itu apa? Tangguh, bermartabat, dan tangguh. Jadi kami harus tangguh bagaimana mengedepankan Lombok Tengah ini lebih maju. Kemudian kami bermartabat, punya etika. Tetapi semuanya itu guyup, harmonis. Sehingga kami punya jargon itu melalui lurus jalan Lombok Tengah kembali normal. Jadi tidak ada kira itu jawaban saya. Satu pertanyaan lagi, boleh ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bagian Rosita dari medialintasmandalika.com. Pilkada sendiri tentu menjadi ajang janji-janji politik, obral janji oleh pasangan kepala daerah, calon pasangan kepala daerah. Seperti yang kita tahu ya, perangkat-perangkat desa menjadi tujuan dari obral janji tersebut. Lalu apa kemudian menjadi bargain untuk paket ini agar nantinya dipilih oleh pemilih di Lombok Tengah untuk paket Pak Ruslan dan Pak Normal. Seperti itu saja. Enggak. Satu lagi. Teman Pak Dirjen, satu aja. Saya mungkin bicara hal yang paling mendasar Pak Bupati, Pak Wagub. Ya kan, kita bicara jika terpilih nih, apa hal fundamental yang akan dilakukan oleh pasangan Ruslan Normal? Dan terima kasih. Hal fundamental ya. Dasar. Oke.
Bapak calon bupati dan wakil bupati, saya sebagai ketua tim berdasarkan rumusan rapat sebelumnya saya sampaikan yang pertama bahwa kita tidak meniatkan head to head, jangan diasumsikan menantang petahana. Enggak ada urusan kita sama petahana, sama Fuad yang lege, enggak ada urusan kita. Ini Ruslan normal maju ya sebagai Ruslan normal, enggak ada urusan, jangan di pasangan yang lain, tidak ada urusan kita sama itu. Ini bahwa nanti kemudian di irisan-irisannya mau tidak mau akhirnya bersinggungan, yaitu konsekuensi alamiah dari proses itu. Yang dimaksud Pak Ruslan tadi itu bahwa ini Lombok Tengah sudah dimandatkan, sudah dipilih secara khusus oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pusat trigger ekonomi. Jadi, ekonomi nasional di wilayah Nusa Tenggara Barat itu kata kunci. Artinya Lombok Tengah ini sudah satu wilayah kabupaten yang dari dulu selalu dapat bonus-bonus istimewa. Dulu ketika otonomi daerah pertama kali di Indonesia itu di Lombok Tengah, IPDN-nya ditaruh di Lombok Tengah. Dulu zaman bahkan sebelum merdeka pun pusat pertanian, penelitian pertanian itu di Lombok Tengah. Hari ini dengan Kek Mandalika dan segala macamnya itu juga bukti bahwa sekali lagi Lombok Tengah dipilih sebagai trigger mungkin ekonomi nasional di Nusa Tenggara Barat. Nah ini kan bonus-bonus kelebihan-kelebihan yang semestinya itu kemudian sambutannya lebih hebat, dampaknya juga lebih hebat. Itu yang beliau sampaikan tadi. Kemudian soal obral janji tadi, obral janji atau kebutuhan obral janji yang nanti kami pastikan bahwa tidak ada obral karakter dua calon kami ini tidak suka berjanji, jadi nanti kami pastikan bahwa cara berpikir bertindaknya itu by data saja, data yang ada kita pakai untuk mengecek, menganalisa keadaan kita di rumah, itu kemudian yang kita pakai menjadi dasar untuk menawarkan gagasan, bukan janji. Jadi nggak akan bicara juga hal-hal yang tinggi, nggak juga akan bicara bonus-bonus. Itu yang ini kata kunci yang penting. Ini sudah sepakat di internal bahwa tidak akan bicara yang bonus-bonus yang sebenarnya bukan tugas pemerintah. Bonus-bonus itu ya teman-teman, kebutuhan dasar kita itu pelayanan publik, air untuk minum, air untuk pertanian di wilayah selatan. Itu kebutuhan dasar rakyat Lombok Tengah yang dari pilkada itu tidak pernah ada yang bicarakan. Para pengingin bupati wakil bupati selama ini yang dibicarakan selalu bonus-bonus, sebenarnya sogokan-sogokan yang tidak perlu. Motor buat besok lama-lama wartawan kumpul-kumpul juga motor buat wartawan. Amin. Amin. Besar sekali untuk pembangunan, maka wartawan kita siapkan kendaraan. Wartawan. Amin. Itu bonus-bonus yang bagi kami itu tidak perlu. Kami pastikan bahwa pasangan kami ini akan membicarakan soal-soal dasar yang selama ini tidak pernah dibicarakan. Itu termasuk menjawab Pak Munakir tadi itu, termasuk itu yang akan kami lakukan. Sedang berpikir keras, bagaimana caranya supaya bikin KTP tidak perlu pakai calo lagi di Lombok Tengah. Nah, kebetulan Pak Normal ini punya pengalaman yang panjang di urusan-urusan birokrasi, soal pelayanan publik itu akan jadi concern kami. Gagasan-gagasan yang tentu tidak hanya soal dasar, tapi juga gagasan-gagasan untuk memimpin Lombok Tengah. Kami pastikan itu nggak akan bicara hal-hal yang tadi itu obral janji. Kami sudah lah, kalau misalnya atas dasar itu orang tidak milih kami, ya nanti kami carikan bonus khusus yang tidak perlu lewat APBD atau lewat sumbangan PNS. Ini nggak bingung calon lain ya. Kalau secara alamiah beririsan itu namanya konsekuensi. Ya. Oke ya, itu konsekuensi. Kalau secara alamiah, jadi kita ini akan menghimpun masyarakat Lombok Tengah yang sudah pendak, yang sudah jumut,
yang ingin hal baru, ingin supaya tidak lagi bicara bolak-balik hanya tentang hal-hal yang itu saja. Kami ingin menghimpun pondok pesantren madrasah yang ingin maju, bukan hanya ingin dikasih hibah setiap bulan. Nanti dianggap pelit nanti kalau nggak ada reward gimana? Itu urusannya. Beda, nanti kamu akan tahu bagaimana caranya pelit dan tidak pelit ala Ruslan dan Normal. Kamu kan baru tahu rasanya pelit dan tidak pelit ala Nursiah. Ya kan? Nah, kamu kan belum tahu rasanya pelit dan tidak pelit dermawan dan tidak dermawan ala Ruslan dan Normal. Nanti kamu tahu metodenya bagaimana dan segala macam. Oke, siap. Buktikan dong. Nanti bisa dilanjutkan. Bisa di tempat lain. Oke ya. Terima kasih teman-teman semua. Mohon maaf Pak Bupati, Pak Wakil Bupati. Terima kasih teman-teman Pak Alit, Pak Ergun, Pak Haji Mayuki, Ketuan. Terima kasih teman-teman media wartawan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.